Di beberapa konten lalu gue selalu bahas seputaran AI dan juga progres gue belajar AI. Nah, di video kali ini kita bakal coba bikin website yang ada kaitannya dengan AI dari nol. Tapi kita pakai React.js ya, jadi dari nolnya tuh maksudnya dari mulai setupnya. Tapi kalau kalian nggak bisa ngoding sebelumnya, ditonton dulu aja video-video gue yang lain seputaran basic-basic ngodingnya terlebih dahulu, oke? Jadi kita bakal pakai Grok AI untuk mempermudah kita sebagai web developer bisa mengembangkan sebuah website yang bisa ada AI-nya. Nah, Grok AI ini udah pernah gue bahas, pembahasannya ada di video yang kemarin. Kalian bisa cari seputaran Grok AI. Jadi secara konsep kita cuma main di sisi front end. Gue bakal pilih React.js yang sederhana aja. Kita bakal mulai dari nol dari setupannya. Juga kita bakal menggunakan Tailwind CSS untuk mempermudah membuat tampilannya biar nggak pusing. Dipastiin dulu kalian punya Node.js-nya. Ketik aja di terminal Node.js, Node spasi min v, npx min v, dan npm min v seperti yang gua punya kayak gini. Lo enter. Make sure semua versinya muncul, artinya Node.js-nya ada, npx-nya ada, npm-nya ada, sama kayak gua. Selama di atas versi 18 harusnya bisa untuk yang bagian Node.js versionnya. Oke, gue bakal install React-nya pakai Vite ya. Jadi biar lebih mudah dan mempercepat aja, langsung aja npm spasi create Vite add latest kayak gini. Kalau sudah di enter, kelihatan kan ya, aman. Nah, nama projectnya apa? Kita bisa taruh Grok React Grok, lebih enak ya. React Grok, sedap. Kalau sudah di enter aja, ini nama projectnya. Nah, pemilihannya di sini gue pakai React karena ini di YouTube, jadi gua sebisa mungkin di globalin pakai React aja yang cukup populer di mana-mana. Tinggal di enter aja React-nya. Kita pilih yang JavaScript plus SWC aja. Lu arahin aja kursornya ke JavaScript plus SWC. Kalau misalkan terminalnya nggak bisa naik turun kayak gini, diganti dulu aja terminalnya pakai software terminal yang lain, entah itu pakai Git-Bash atau pakai CMD atau pakai PowerShell, terserah kalian. Pilih yang JavaScript SWC dan kalau udah tinggal masuk ke dalam direktori React Grok-nya. Jadi langsung aja React Grok, cd React Grok. Alright, gua clear ya. Sekarang kita udah ada di dalam direktori React Grok proyekan kita. Nah, ini kan belum ada node modulnya ya. Jadi kita sekaligus aja install si Groknya. Linknya ada di deskripsi. Nama websitenya itu console.grok.com ya. Console.grok.com itu adalah untuk kita bisa ngedevelop website pakai si Grok karena Grok menyediakan API key yang mereka kasih secara gratis ke kita untuk kita eksperimen belajar menerapkan sistem LLM yang mereka punya di dalam website kita. Jadi kita bisa pakai API-nya. Sementara kalau kalian udah daftar dan udah masuk ke menu ini, kita cuekin dulu aja sebelum kita generate API key-nya. Kita coba setup dulu di npm modul kita punya. Ketik aja npm spasi install spasi min save spasi grok strip sdk. Kayak gini ya. Ini untuk yang Grok terlebih dahulu kita masukin ke modul dependensi yang kita punya. Enter. Nah, sambil menunggu instalannya karena lumayan memakan waktu, gua mau ngucapin sesuatu dulu. Gua pengen berterima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mensupport gua sampai channel ini punya pasukan lebih dari 400.000 orang. Gokil sekali, thank you banget. Dan juga gua akan berterima kasih kepada guru-guru yang sudah membantu gua dalam belajar ngoding. Nah, mungkin kalian juga penasaran kenapa gua bisa berkutat dengan JavaScript dan di konten-konten gua kebanyakannya itu memang JavaScript. Gua mau ceritain sedikit seputar sejarah gua mengenal JavaScript lewat cerita gua dan guru-guru gua. Tahun 2015-an itu gua mengenal JavaScript-nya cuman sebatas sebagai bumbu website doang lah. Jadi nggak kayak yang sekarang nih, yang kita kenal JavaScript sekarang-sekarang ini. Sampai akhirnya gua ketemu dua orang yang cukup merubah hidup gua. Mereka adalah salah satu lulusan dari bootcamp Hacktified. Nah, gua ketemu mereka itu di tahun 2018-an ketika gua magang di salah satu programnya Telkom, namanya tuh Bandung Digital Valley. Dan di sana mereka ngajarin gue seputaran JavaScript, bahwa JavaScript itu bukan cuman kayak begini, bukan cuman kayak begitu. Dan gue makin penasaran, maka kita tukar ilmu. Gue share ke mereka seputar PHP, mereka share ke gue seputar JavaScript. Dan ketika gue tanya dari mana mereka dapetin ilmu bahwa JavaScript bisa sepowerful ini gitu dengan React.js-nya dan dengan library-library yang ada pada saat itu. Dan ternyata mereka lulusan dari salah satu bootcamp yang kita tahu semuanya, yang berwarna oranye, yaitu Hacktified. Dari situ gue penasaran, kenapa bisa ini Hacktified memunculkan lulusan-lulusan seperti ini. Masalahnya itu kan nggak 1 tahun, nggak 2 tahun tuh mereka belajar ngoding JavaScript-nya, tapi bisa dengan knowledge yang sekuat itu nge-share ke gua gitu. Padahal mereka di bootcamp tuh kayak cuman 4 bulan, 5 bulan, 6 bulanan paling lama kayaknya ya. Dan mereka kerja secepat itu, profesional juga, bikin software yang gua tahu sendiri di depan mata gua softwarenya. Maka dari situ gua penasaran, gua lihat ke websitenya
Hactivate. Di sana ada ternyata kelas yang dibuka gratis untuk kita bisa ngecek dulu lah. Kayak lu mau join ke Hactivate tuh lu bisa tahu dulu dari satu kelas yang dibuka secara umum untuk kalian yang pengen join ke Hactivate. Kita bisa masuk ke kelasnya, nanti bakal lewat kayak Google Meet kayak begituan, dan gua cobain masuk ke situ. Dan di sana gua rasa metode ajarnya memang sangat berbeda. Ya mirip kayak gini deh, kayak gua sharing ke kalian. Jadi kayak nggak formal-formal banget, kayak nongkrong gitu, tapi dengan wawasan yang bukan main juga, udah ilmu-ilmu industri semua isinya. Walaupun memang di pembahasannya tuh start from zero gitu ya, kayak kita mulai bikin variabel dulu dari kayak cons A sama dengan 100 ya, kayak gitu-gitulah. Yang ngasih mentornya waktu itu Mas Willy namanya, dan gue sangat apresiasi kepada Mas Willy karena apa ini guys ya. Ini sedikit fun fact aja buat kalian semuanya. Ketika seseorang yang sudah senior dan mengerti sangat seputaran JavaScript bisa nge-build sebuah produk dengan JavaScript, terus mereka ngasih materi sebagai mentor di kelas yang terbuka yang gratis ini, materi dari nol. Gua rasa ketika lu kayak ngobrolin seputar ini variabel ya, cons A sama dengan 100, maka ketika kita mau print atau mau konsol log A100 ini muncul outputnya apa? 100. Itu tuh udah hal yang kayak gila. Mas Willy masih bisa senyum-senyum, masih bisa fun, nggak bete, nggak kesel, nggak apa. Karena lu bayangin udah ilmunya udah di mana, tapi masih ngasih materi yang dari start from zero gitu, bertahap di kelas yang gratis, sesabar itu. Dan Mas Willy ini menjawab pertanyaan berdasarkan pengalamannya dia juga gitu. Jadi nggak semuanya terpadu kepada silabusnya. Walaupun kalau kalian lihat ke silabusnya Hactivate seputaran JavaScript ini udah gila, total sih, parah sih. Karena ini bisa kita jadiin acuan juga. Silabus yang dikasih sama Hactivate ini bisa lu contek lah sebagai dasar bahwa oh ini materi-materi industri, seenggaknya kita bisa nyontek sini juga gitu loh. Jadi dari kelas yang gua ikutin secara gratis itu aja udah kelihatan gitu ya. Walaupun cuma dalam 3 bulan 4 bulan ngikutin bootcamp Hactivate, ya gua rasa possible untuk kalian bisa kerja di industri. Karena kayaknya nanti pas lu beneran join, kalau ini kan kelas yang open dulu nih ya, kalau lu misalkan beneran join ke dalamnya, itu langsung disokong habis-habisan sih kayaknya knowledge-nya semuanya nih. Mulai dari hal-hal teknis ataupun bahkan sampai hal yang non teknis seperti kayak gimana cara lu komunikasi, gimana cara lu bisa menghadapi interview udah pasti, dan gimana caranya lu ngebangun leadership gitu pastinya ada di sana. Lu bisa cek sendiri langsung di websitenya Hactivate atau linknya di deskripsi. Kurang lebih kayak gitu aja. Gua intinya mau berterima kasih kepada guru-guru besar gua, guru-guru kecil gua dan juga kalian semuanya, termasuk secara nggak langsung kepada Hactivate-nya juga. Karena mungkin kalau nggak ada Hactivate, gue nggak akan kenal si guru gue ini, gue nggak akan kenal JavaScript sejauh ini dengan framework-nya Next.js, React dan segala macamnya. Ya walaupun memang kesananya gue belajar sendiri juga sih ya, tapi setidaknya yang membuka jalan gue adalah lulusan Hactivate. Gokil. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semuanya, bahwa memang belajar itu bisa dari mana saja, dari siapa aja ya, dan nggak disangka-sangka. Kita lanjut lagi ke topiknya. Tadi terakhir tuh kita udah install Grok SDK-nya. Sekarang saatnya kita install Tailwind ya. Tailwind yang belum kita setup. Jadi langsung aja buka browsernya, kita cek ke Tailwind CSS, atau kalian ikutin komennya ada di kolom deskripsi di bawah kalau kalian nggak mau lihat ke sini pusing misalnya ya. Yang pertama adalah kita install ini nih, npmi minde Tailwind CSS post CSS auto prefixer. Ini gua copy dulu. Ini di copy. Page-nya ada di deskripsi. Terus kalian copy yang ini. Right, jangan manja ya, copy sendiri aja. Harusnya copy doang mah gampang kan. Tempel ke sini, enter. Dah, yang terakhir adalah tinggal nge-init. Ini Tailwind-nya. Nih, komennya ini pakai npx Tailwind CSS init min p. Tempel sini, enter. Sip, udah masuk dan kita ls lagi, kita lihat udah ada node modules di sini seharusnya. Kalau udah, sekarang kita buka VS Code-nya, kode spasi titik. Sekarang kita coba jalanin dulu project React.js-nya apa berfungsi atau tidak. Takutnya udah di setup ternyata kagak fungsi kan, pusing juga. Coba lihat ke src, ke app.js x ya, di sini. Ada div bla bla bla, aman. Terus di bagian yang terpenting itu tailwind config.js. Di sini kita harus nge-replace ya. Tailwind config.js, bagian konten ini harus kita timpah dengan apa yang ada di bagian dokumentasinya di sini. Nih, kalian copy konten semuanya di sini, di-copy aja. Tempel ke bagian sini, ini komen lagi konten, awasin, tempel yang tadi paste. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Ini biar Tailwind-nya bisa terpasang di React.js kita. Kalau udah, masuk ke index CSS.
index.css. Ini dihapus semuanya, Ctrl A. Hapus ya index.css ya, hapus ya. Buka lagi dokumentasi Tailwind-nya, scroll ke bawah. Copy 3 biji ini. Oke, di copy ya, yang 3 biji, Tailwind base, Tailwind komponen dan lain-lain, tempel sini. Sip. Kalau udah di save, close index.css-nya, close Tailwind config.js-nya, buka app.jsx-nya, kita hapus semua isiannya mulai dari bagian atas ini, import usestate awasin, logo awasin, delete aja. Terus setcon awasin juga, sisain sebiji doang, ini diawasin semua. Alah, awasin aja semuanya dah, dari returnnya awasin. Dah kosong kayak begini ya. Return, buka tutup, kasih main, tutup. Sini kasih H1 react grok. Nah, begini deh. Begini ya. Kasih class name di H1-nya teks 4XL dan teks 500 atau teks indigo 500. Kayak gini dulu aja, kita coba jalanin ya. Cara jalaninnya berarti simple, tinggal npm run dev kayak gini ya. Terus muncul localhost 5173, langsung diklik aja untuk membukanya di browser sampai muncul tulisan jelek banget. Ini kan terlalu cerah benderang kayak gitu, kita harus ganti menjadi warna gelap. Masuk ke app.css. App.css ini kalian tinggal bikin satu pemanggilan untuk body, kasih background colornya pagar 1E 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 semi hitam. Kalau udah save, cek lagi ke browser. Ya, seperti ini. Untuk teksnya ini kayak kurang gede gitu. Gua salah kayaknya tadi codingannya. Ini bukan teks strip 4 strip XL tapi teks strip 4 XL. Seperti itu. Ya, cek lagi. Nah, begitu. Saatnya sekarang kita bikin kayak formnya gitu guys, biar lebih merenah. Gua nggak akan pisah komponen dulu, jadi semuanya langsung di bagian app.jsx aja, karena mungkin ini sintaksnya sederhana, nggak begitu panjang. Langsung aja kita bikin form. Di dalam form ini ada satu inputan dan ada satu tombol. Tombolnya tulisannya kirim value-nya. Kirim. Nah, save dulu, cek lagi ke browser, pasti buduk harusnya nih. Ya kan? Buduk banget. Nah, gua pengen ini semua ada di tengah-tengah layar, jadi kita kasih sintaks Tailwind sedikit di bagian mainnya, tambahin class name, taruh flex, tambahin flex col, tambahin apa lagi ya, min h ya, min h strip 80 vh, segitu aja. Terus justify center spasi item strip center, save, cek lagi. Enggak ke tengah, kenapa ya? Flex min h. Oh sorry, ini pakai array. Min h 80-nya pakai array, vertical height kalau nggak salah, v-nya itu vertical, gua rada lupa. Pokoknya 80 sekitaran hampir penuh layar lah gitu. Coba save dulu, cek lagi. Nah, ini kan udah di tengah. Yang bagian ini kirim kita tambah warna dulu ya untuk di buttonnya. Kasih class name BG strip indigo strip 500, kasih PY2 PX4 dan kasih font bold, text white. Dah segini dulu. BG indigo PY PX font bold text white. Cek lagi. Nah, ini udah ada. Tinggal buletin sedikit. Kasih rounded strip MD. Udah cukup bulat. Turunin ke bawah dengan cara di formnya kita kasih class name. Class name pay ya enggak pay ya deng, flex spasi flex strip col ya, col spasi jab spasi gap 4 dah. Tambah biar ke H1-nya enggak nempel, tambahin mt strip 4 atau py 4 boleh. Ya, biar atas bawah ada gap. Coba save lagi, cek langsung ke browser. Dah seperti ini ya. Inputannya tambahin sekalian di sini class name py2 spasi px4, teksnya md, rounded strip md juga, fontnya nggak usah bold, that's it, seharusnya aman. Coba gini dulu, cek lagi. Tambahin placeholder ya guys ya. Bentar, tambahin placeholder. Ini gua enter dulu biar kalian nggak pusing. Walaupun mungkin udah cukup pusing. Tambahin placeholder, ketik permintaan di sini. Gitu.
Kasih name juga di sini, name. Taruh aja name-nya misalkan ini kan untuk kebutuhan request-nya user ya. Taruh namanya konten deh. Name-nya konten. Untuk button kita kasih on click aja, kasih on click. On click-nya bakal ngarah ke sebuah function yang bakal kita bikin di bagian atas return. Const handle request handle submit boleh. Handle submit sama dengan seperti ini, dan tinggal di console log dulu aja, console.log, ketik konten kayak gini. Buset bang, tahu dari mana ini konten? Ini kan ada name-nya konten, tambahin juga ID sama dengan konten. Sorry, ini name gak akan gue pakai ID aja, mohon maaf ya. Biar apa? Biar langsung bisa dideteksi di dalam function luaran sana. Jadi kalau kita declare ID di inputan yang ada di dalam form, itu kita bisa tangkap langsung console log nama variabelnya apa sesuai dengan ID-nya. Gokil ya. Nanti kita coba lihat aja kalau nggak percaya. Kan biasanya kalian event dot apa sih biasanya tuh .target .value .bla gitu, nggak. Kalau gua mah langsung aja kayak beginilah ya. On click-nya arahkan ke handle submit. Handle submit. Sudah seharusnya seperti ini. Kalau diklik harus muncul isi kontennya, kan begitu tujuannya, sesimpel itu ya. Jangan lupa kasih type-nya text. Yang button type-nya button. Type button. Udah kayak begitu aja Pak. Nih aman segini, nggak terlalu pusing, aman kan ya. Coba cek lagi, buka konsolnya, inspect di sini guys. Masuk ke bagian konsol, clear dulu ya, testing. Pas dikirim testingnya harus ketangkep dong. Nih ketangkep nih inputan kontennya bla 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 bla. Untuk ambil value-nya berarti udah aja langsung content.value. Save, cek lagi ke browser. Ting, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Nggak perlu pakai target value, value. Untuk di proyekan kali ini gini aja, simple, sederhana ya guys ya. Button on click handle submit langsung ngambil content value dari ID inputannya. Kayak gitu. Kalau inputan kontennya udah terdeteksi, artinya permintaan user inputannya udah aman ya, udah bisa kita kirim ke si Grok API. Sekarang kita lakukan setup untuk Grok API-nya. Jadi langsung aja buka dashboard Grok AI yang kalian punya. Di situ ada menu API key. Silahkan dibuka menu API key, terus bakal ada muncul kayak button yang bertuliskan create API key di sini. Diklik aja, kasih nama projectnya itu apa, misalkan React Grok gitu. React Grok. Lu pencet submit, nanti bakal muncul secret key yang kalian punya masing-masing. Itu di save, disimpan, di copy ya, disimpan ke catatan kalian masing-masing. Karena cuman muncul sekali. Ketika kalian udah pencet OK, maka nggak akan muncul lagi. Nanti bakal menjadi seperti ini. Gua udah copy key-nya, jadi sekarang kita langsung bikin satu file baru di VS Code untuk env-nya. Langsung aja di sini tinggal ditambahkan file baru di bagian paling luar ya, bukan di dalam folder src, bukan di dalam publik, bukan di dalam mana-mana. Di paling luar, new file, namain .env. Alright, enter. Karena kita pakai feed, jadi di depannya sini harus diketik feed dulu, underscore, namanya apa, nama variabel environmentnya mau apa. Gua taruh aja grok underscore API, kayak gini aja ya, atau grok doang dah biar gak pusing. Grok doang seperti ini. Alright, sama dengan paste key yang udah kalian copy tadi, tempel sini. Nggak usah pakai string, nggak usah pakai kutip, nggak usah pakai apa, polos aja seperti ini. Kalau udah, kita close env-nya. Dan kita panggil env-nya di sini untuk memastikan apakah terbaca atau tidak oleh komponen kita. Jadi gua taruh di paling atas sini aja, di bawah import app.css. Sini langsung kita bikin satu variabel namanya grok underscore API, sama dengan dari mana? Dari import.meta.env.feed underscore grok, kayak gini. Right? Terus cara memake sure-nya kita bisa console log langsung di sini, console log grok underscore API. Silahkan dicoba masing-masing di browser apakah env-nya ke load atau enggak. Karena kita pakai feed, jadi metode pengambilannya seperti ini, bukan pakai proses.env.blablabla tapi import meta env. Langsung cek browser, langsung di sini munculnya punya gua ada gsk bla 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 bla. Kalau udah muncul di bagian konsol, langsung aja kita pakai SDK Groknya. Jadi kita import dulu toolsnya di atas sini ya, yang udah kita masukin sini, yaitu SDK Grok. Import kurung kurawal from Grok SDK. Terus kalian masukin di sini ada kelas Grok yang bisa kita pakai, klik aja. Sekarang kita bikin satu variabel baru, Grok gini tapi pakai huruf kecil semuanya. Ini kan kelas bawaannya si Grok ya.
kita masukin ke dalam variabel baru yang namanya grok huruf kecil semua. Ini untuk konfigurasi groknya. Sama dengan new grok, buka tutup, kasih kurung kurawal. Di sini kita enter, disuruh masukin API key. API key-nya dari mana? Tentu dari grok API ini. Supaya grok API-nya bisa tempel sini, kita cut aja, taruh di paling atas ya. Cut, taruh di paling atas ini. API key-nya masukin grok underscore API. Seperti ini. Ini untuk koneksi ke groknya. Sekarang untuk melakukan pengetesan, di konsol log ini kita bakal ketik ya, bukan content value tapi grok. Nah, langsung muncul sesuatu. Grok.chat, grok.models, grok.apa. Semuanya muncul di sini. Tapi kalau kita cek ke browser, ini pasti harusnya error karena nggak diperbolehkan masuk akses ke browser untuk API yang kita punya, API key yang kita punya. Lu cek lagi sini. Perhatikan di sini, baca ya, disable by default as it risks exposing your secret API credential to attackers. Jadi rawan kalau kita publish ke production. Ini makanya gue bilang untuk kebutuhan eksperimen. Makanya Grok AI itu nyediain yang namanya allow dangerous browser. Kalian bisa lihat di sini dangerously allow browser, diklik aja. Titik 2 kasih true. Maka sekarang nggak akan error lagi. Cek ke browser. Reload. Nah, udah aman, nggak error lagi. Tapi gua sarankan ini tidak layak untuk production. Ini untuk kebutuhan kita eksperimen dan belajar terlebih dahulu di awal. Berhubung ini React.js cuman sisi front end, belum mainin ke server side-nya, jadi tidak disarankan menggunakan dangerously allow browser. Tapi nanti kalau misalkan kita punya API, punya Golang, punya Express.js, punya Laravel atau apa, aman seharusnya. Nah, berhubung ini kita cuma main React doang, jadi terpaksa kita harus masukin dangerously allow browser true ke sini. Kalau sudah, kita tinggal interaksi ke groknya setiap kali usernya melakukan permintaan, terus nanti groknya bakal ngasih respon dan kita keluarin responnya. Sekarang kita bakal coba pisahin function yang berkaitan dengan grok ke folder baru. Di sini gue bakal bikin di dalam folder src ya. Klik kanan aja, new folder, gue taruh namanya utils, right? Di dalam utils gue bakal bikin new file, namain aja grok.js. Seperti itu. Isinya adalah apa-apa yang berkaitan dengan grok yang ada di app.jsx biar tidak mengganggu. Jadi ini bakal di cut semuanya segini. Cut, anjay. Tempel, masukin ke grok.js. Jadi itu tadi sementara ya, ada di sana biar ngetes dulu aja. Karena sekarang udah yakin ada, maka ya sudah, tinggal kita terapin aja. Ini udah masuk semuanya ke dalam file grok.js. Maka dari itu sekarang kita tinggal bikin satu function const request to grok AI. Bebas penamaannya, tapi di sini gua taruh request to grok AI yang fungsinya untuk melakukan permintaan atas user yang ngetik di inputannya. Jadi kita tampung di sini konten yang diketikkan oleh usernya itu apa, terus kita kirim ke groknya lewat function ini. Cara pertamanya adalah bikin dulu satu variabel penampung untuk hasilannya nanti, taruh aja namanya reply, sama dengan ambil dari grok yang udah kita bikin di sini konfigurasinya, tapi kita tambahin dulu asynchronous. Asing di sini ya. Kasih await dari grok.chat.completion.create, buka tutup, kasih kurung kurawal, enter. Di sini ada dua parameter yang harus kita setup. Yang pertama ada message, yang kedua ada content. Ada model, sorry. Message itu dia berupa array. Buka tutup seperti ini berupa array yang isinya berupa kurung kurawal atau objek. Kalian enter. Di dalamnya itu ada yang harus kita setup yaitu role. Oke, titik 2 apa role-nya, koma kontennya atau isinya itu apa. Nah, pusing lu. Jangan atuh. Ini kan masih tipis, masih luarannya. Aman, enjoy ya. Role ini mencerminkan siapa yang meminta kepada grok. Yang meminta adalah user. Terus konten mencerminkan isi permintaannya apa. Dari mana isi permintaannya? Dari form inputan yang udah kita tangkap di sini berupa variabel yang bernama konten. Jadi kalau di sini variabelnya sama namanya konten dan syarat dari grok itu parameternya konten juga, maka daripada kita bikin double konten lalier kayaknya, mending diawasin aja ini kontennya. Udah. Jadi cuman seperti ini aja. Role user itu adalah si pengguna yang mengetikkan sesuatu di form, konten adalah isiannya. Jadi isian dari user yang ngetik di form kita. Model kita isi di sini terserah kalian, tapi gua bakal pakai lama 3 yang punya size 8 billion parameter atau 8 miliar parameter acuan. Wah, gila, gede banget ya. Nggak apa-apa orang punya grok ini, biarin aja kita pakai ya biar panas groknya. Strip
8192. Tuh apanya tuh bang? Lah kepo lu mah. Udah ketik aja ini yang ada di groknya. Gua pakai model yang tersedia di groknya. Kalau misalkan gua pakai home server gua bukan pakai grok, ya gua taruh aja di sini Zain AI. AI punya gua kayak gitu. Kalau ini kan kita pakai grok, nggak bisa melanggar aturan. Udah seperti ini aja ya. Kalau sudah tinggal di return aja reply-nya. Return reply dot muncul nih. Banyak hal di sini ya. Apa yang mau kita kembalikan? Terserah kalian. Yang jelas isian datanya nanti bakal muncul semuanya. Jadi kita kasih reply doang dulu aja kayak gini ya. Panggil request to grok AI-nya di function handle yang kita punya. Tapi sebelum itu kita export dulu. Export request to grok AI. Cukup paham sampai sini? Kalau sudah, masuk lagi ke app.jsx, di bagian handle submit, ini kan udah ada content value, kita ganti. Import dulu function yang tadi yang udah kita bikin. Import kurung kurawal from /util/grok.js ya, grok doang kayak gitu. Ada function yang namanya request to grok AI. Panggil di bagian handle submit. Bikinin dulu variabel const AI sama dengan atau const ya terserah lu lah, AI sama dengan jangan lupa ditambahin asing ya di sininya, di bagian handle submitnya tambahin asing. Terus tinggal tambahin aja di sini await request to grok AI buka tutup. Dia minta apa grok AI itu tadi? Minta konten yang dari inputannya. Jadi kita masukin content.value kayak konsolog sebelumnya begitu. Terus kalau udah konsolog aja AI-nya pakai kurung kurawal biar kelihatan. Cek lagi ke browser, let's go. Reload ya. Syntax hello world in Golang misalnya, pencet kirimnya, pergi ke bagian network, clear dulu, lihat ada interaksi nggak di sini, pencet kirim, nih, interaksi ke API grok.com, lo bisa cek langsung ke konsol, ada muncul di sini objek AI sama ada AI, buka lagi di sini muncul semuanya, token yang terpakai 18, completion token 218 dan lain-lain. Data kita yang kita butuhin untuk respon itu ada di dalam choice. Choice array pertama itu ada yang namanya message. Dan message ini yang bakal kita pakai. Jadi langsung kita eksekusi ya. Langsung buka lagi file grok.js-nya. Ini return reply-nya tinggal ditambahin aja .choice, kasih array ke 0, .message. Artinya respon langsung dari groknya. Kalau udah, untuk menampung variabel AI ini supaya bisa dipakai di komponen, maka kita bikin state-nya dulu. Langsung aja import dulu ya, import from React. Yang diimport adalah use state. Seperti itu. Gua taruh di paling atas biar enak. Dan tinggal bikin satu variabel di sini, const data, set data sama dengan use state dari kosongan dulu awalannya. 0, kosong ya. Ini adalah pesan dari AI-nya nanti bakal masuk ke sini sebagai data. Nah, AI ini kita masukin ke dalam data ya, responnya. Tinggal di set data AI. That's it. Cara ngetesnya di bagian bawah H1 kita bisa bikin di sini atau di bagian bawah button ya, formnya minimize dulu. Di sini kita bikin div, masukin kurung kurawal, panggil datanya ke sini, data. Save, kita cek lagi ke browser. Cukup paham sampai sini? Kalau masih pusing seputaran kayak beginian, make sure tonton dulu playlist React.js gua, itu dasar-dasar ada di sana semua dan ini pun termasuk masih dasar. Serius, ini termasuk masih dasar, belum ada apa-apanya. Coba cek lagi ke browser. Reload, kita minta hello world in Golang simple. Pencet kirim, seharusnya bakal langsung muncul ke sini ya. Coba. Data ini berarti isiannya map guys. Mohon maaf nih, data dot to string kayaknya. Coba ya, data dot to string kita coba. Mohon maaf. Golang hello world simple. Nah, ini muncul nih objek. Datanya ini kurang nih, ada di dalam lagi. Di sini setelah message kita bisa tambahin .content. Ya, lupa gua ya. Reply choice 0 message content. Jadi di sini nggak perlu lagi pakai .toString, langsung muncul. Seharusnya kita coba hello world simple Golang. Nah, udah muncul ya classic hello world bla bla bla, tinggal kasih warna kayak class name text white. Gitu guys. PHP simple hello world. Next stepnya adalah kita harus bisa mengkonversi ini menjadi lebih rapih, betul tidak? Ini kan kayak ada sintaks gitu dan terlihat seperti MD file sebenarnya. Makanya dia kayak
cerebet ke kanan terus dikasih kutip-kutip 3 biji seperti ini. Maka kita pakai library lah di sini yang namanya React Syntax Highlighter biar memudahkan kita dalam mengelola format yang seperti ini ya. Jadi kita bakal install yang namanya React Syntax Highlighter. Diklik aja, cari di Google atau linknya di deskripsi. npm i React Syntax Highlighter. Langsung di copy, pergi ke VS Code atau ke terminal kita ya, di VS Code aja gue dah sini. Tempel npm i React Syntax Highlighter, lo enter. Kalau sudah, nah ini udah kan ya. Di bagian div ini untuk hasilannya itu kan ada di variabel data ya. Div-nya bakal kita ganti jadi syntax highlighter itu tadi. Nah, kita import dulu di atas, import. Cara importnya kurang lebih kayak gini. From React Syntax Highlighter, kita ambil di sini yang namanya light. Nah, ini ada ya yang light-nya, lo ambil as syntax highlight. Kayak gitu. Kalau udah ini div ya, div-nya diganti pakai syntax highlight-nya. Di copy aja syntax highlight, masukin ke div. Tengok, kayak begitu. Kalau udah, ini class name-nya kita awasin. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kita masukin seperti language. Language-nya itu adalah parameter yang bisa kita masukin terserah mau JS, mau MD, mau apa. Tapi ini nggak ada aturannya yang berkaitan dengan hasil responnya. Sebenarnya lebih ke looks-nya aja. Gua bakal pakai looks dari Swift language-nya. Dan kita bisa kasih theming di sini ya. Theme-nya tuh di mana ya? Gua rada lupa dah. Custom style bukan sih, wrap line, style ya, sepertinya di style ya, di style. Tapi style ini formatnya kita harus ambil dari sini nih Pak. Import dulu from React Syntax Highlighter /this /cjs styles ambil yang prism. Kalau udah di bagian kurung kurawalnya lu ketikin Darkula. Ini adalah style ciri khas gua demen yang namanya Darkula dan juga OneDark Pro. Jadi Darkula ini tinggal kita masukin sebagai style di dalam komponen syntax highlight. Darkula. That's it. Sekarang silahkan cek lagi ke browsernya. Cobain. Ini masih belum bener ya untuk state kosongannya, ntar kita validasi. Hello world simple in JS. Kirim. Nah, sekarang jadi seperti ini guys. Betul? Sudah sama? Udah jadi rapih dan ke bawah. Nah, kalau misalkan ini terlalu gede, kita bisa atur sebenarnya di bagian syntax highlight-nya ini kita bisa bungkus jadi ada di dalam div ya. Masukin ke dalam div. Nah, gini. Div-nya kita kasih max WXL biar nggak terlalu lebar. Kita coba cek lagi. Kalau segini masih terlalu lebar, ya lu bisa set di bagian mainnya max WXL W strip full. Save. Jadi biar semuanya rata segaris gitu. Cek lagi. Tambahin MX Auto. Paling males sih styling sebenarnya, bener dah. Ya segini kita kasih lagi apa ya? W full untuk di bagian formnya ya. W full. Nah, ini udah aman ya. Segini nambahin W full di forum, nambahin max W XL, W full, MX Auto di main, dan ya kurang lebih tampilannya jadi seperti ini. Nah, tapi kalian perhatikan, ini ada scrolling. Kita bisa tambahin di syntax highlight-nya itu wrap long lines. Sama dengan true seperti ini. Kalau kalian udah save, maka sekarang looks-nya udah sama seperti gua, seharusnya menjadi panjang ke bawah kayak gini. Gokil sekali. Kita cobain yang lainnya. Hello world in Java. Simple. Langsung here is a sample hello world program in Java. Bla bla bla, semuanya ada di sini dijelasin. Terakhir kita coba validasi. Ini kan masih ada tompelnya di sini ya. Kita validasi biar nggak muncul tompel sebelum diklik kirim. Jadi caranya cukup sederhana. Kalau nggak ada datanya, alias datanya masih kosong, maka kita jangan punculin syntax highlight ini. Simpelnya di bagian sini kita bisa kasih kurung kurawal. Jika datanya ada, maka kita return si syntax highlight-nya. Jika tidak, maka return null kosongan seperti ini. Ya, sederhana seperti ini aja. Oh, jangan lupa ini max WXL tambahin juga di sini W strip full. Gitu.
plus MX auto deh biar enak. Nah, ini harusnya udah jos. Gak muncul ya kotak-kotaknya, kita coba minta sesuatu. JS random alphabet simple function. Kirim. Langsung. Here is a simple JavaScript function that returns a random alphabet letter bla 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 dengan penjelasannya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah cukup pusing atau enggak? Ini baru dasarnya saja, baru single page application ya guys ya. Belum ada routing, belum ada sign in, belum ada notifikasi, belum ada apa. Nah, PR kalian seperti biasa harus ada PR biar ngulik sendiri. Pertama, munculin loading di bagian buttonnya ya. Masa nggak bisa tuh? Kalau sampai sini bisa, masa bikin loading nggak bisa? Ya nggak. Bikin loading untuk buttonnya ketika diklik, delay dulu 2 detik, loadingin, baru hit ke si groknya, biar enak, biar nggak kena limit lah, biar asik. Ketika ngetik, pas klik kirim, loadingin 2 detik, baru fetch ke grok, balikin respon, munculin. PR kedua adalah berikan animasi ketika tombol klik diklik ya, tombol kirim diklik, tombol klik diklik lagi, tombol kirim diklik, itu munculin animasi loadingnya ya. Loadingnya kan udah animasi tuh yang sebelumnya tuh. Terus pas muncul ini respon, dikasihlah animasi munculannya kayak gitu atau gimana gitu. Udah kayak gitu aja kurang lebih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cek di deskripsi untuk link Hacktivate. Kalau kalian mau masuk ke Hacktivate, silahkan bisa join kelas yang gratisnya dulu untuk coba-coba. Penasaran pengen tahu kayak gimana materinya, langsung di deskripsi aja. Gua Ade Afrizal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.